Romo, suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, selamat malam berkah dalam. Pada malam hari ini kita akan berdoa mohon kesembuhan dan pembebasan dari COVID-19. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, suster, Ibu, Bapak, dan teman-teman, secara khusus pada malam ini kita akan memanjatkan doa khususnya di tengah kembali merebaknya virus COVID-19 ini. Kita akan mohon rahmat agar saudara dan sahabat kita yang terpapar virus ini segera disembuhkan dan dipulihkan kesehatannya. Kita juga mohon rahmat agar kita semua terjaga dari virus ini dan segera sirnalah masa pandemi ini. Sekarang kita akan mengawali ibadah kita dengan mendaraskan Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah pencipta kehidupan. Hidup mati kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau tahu bagaimana kami berjuang dan mengalami aneka macam keletihan dan kelesuan. Kami sedang menghadapi masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Hati kami sedih di saat saudara dan sahabat kami terpapar oleh virus ini. Namun, kami yakin bahwa Engkau senantiasa berkarya atas diri kami. Engkau tidak mungkin berhenti berkarya. Maka, bebaskanlah kami dari segala mara bahaya, khususnya dari virus berbahaya ini. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita merenungkan pembacaan dari Injil Markus, bab 8 ayat 22 sampai 25. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu
dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman, saat pertama kali saya membaca Injil ini, saya saya sangat kagum karena bagaimana Yesus itu saat menyembuhkan seorang yang buta ini tadi, Yesus itu tidak hanya setengah-setengah. Yesus mengetahui waktu itu, makanya waktu itu Yesus bertanya kepada orang itu, "Sudahkah kamu dapat melihat?" Lalu orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Saya bisa melihat karena saya lihat ada yang berjalan-jalan. Tetapi yang saya lihat itu hanya seperti pohon." Gitu. Lalu Yesus tidak hanya berhenti berkarya dalam hidup orang itu hanya sampai situ saja. Tetapi Yesus berkarya dalam hidup orang itu sampai pada akhirnya orang itu dapat melihat kembali. Bukan hanya saat orang itu dapat membuka matanya dan ia dapat melihat orang-orang yang berjalan-jalan dalam rupa yang seperti pohon, tetapi sampai benar-benar orang itu dapat melihat dan sangat jelas dia dapat melihat karya Tuhan, karya Yesus berada dalam dirinya sehingga ia dapat melihat lagi. Dan begitu pula dengan sekarang ini, kita di dalam masa pandemi, kita harus percaya bahwa Yesus tidak hanya berkarya dalam diri kita hanya sampai mungkin sekarang ini kita tidak terkena COVID, mungkin sekarang ini kita masih dapat menikmati segalanya ini. Memang itu semua patut disyukuri, tetapi kita harus percaya dengan penuh iman bahwa Yesus pasti berkarya sampai pada akhirnya nanti, karena semua itu ada waktunya dan semua itu pasti indah pada waktunya. Maka marilah kita dengan penuh iman, kita percaya bahwa Yesus pasti menyertai kita di dalam masa pandemi COVID ini. Mari kita hening sejenak merenungkan Injil. Saudara-saudari, marilah dengan penuh kepercayaan kita memanjatkan doa kepada Tuhan untuk saudara kita, khususnya yang sedang terpapar COVID-19. Untuk para medis dan keluarga yang terpapar virus ini juga. Dalam hati, mari kita sebutkan nama-nama saudari-saudara yang terpapar COVID yang ingin kita doakan. Ya Tuhan, sudilah mendampingi saudara-saudari kami yang terpapar virus COVID-19 ataupun penyakit lainnya dengan kasih sayang-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau memberikan kekuatan dan ketabahan hati kepada mereka yang terpapar virus ini. Berkat doa kami ini, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan mereka dari segala kejahatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membantu para dokter dan perawat dan keluarga yang merawat saudara-saudari kami ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau membebaskan saudara-saudari kami ini dari segala macam cobaan dan dosa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Semoga Engkau menyelamatkan saudara kami ini, sebab demi nama-Mu kami menumpangkan tangan atas mereka. Kami mohon, kabulkanlah kami ya Tuhan, doa kami ya Tuhan. Semoga Engkau melindungi dan memelihara kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung Semarang, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan segala permohonan kami, khususnya bagi saudara-saudari kami yang terpapar virus di masa pandemi ini, maupun penyakit yang lain. Kami percaya semua ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pantara kami. Amin. Sekarang kita mohon lindungan Allah melalui para kudus-Nya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Para malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, doakanlah kami. Sekarang mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, demikianlah segala doa yang kami haturkan kepadamu. Kami pasrahkan semua ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah doa kita pada malam hari ini. Secara khusus untuk saudari-saudara yang sedang terpapar COVID-19, jangan berkecil hati, tetaplah yakin akan karya Allah. Terpapar COVID bukanlah hal yang tabu, namun bisa menimpa siapapun. Tetaplah semangat, gembira, dan jangan kendor berdoa. Untuk seluruh umat, mari kita bersatu hati bahwa kita adalah satu tubuh, maka jika ada anggota tubuh kita yang sedang sakit, maka ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memberi support kepada yang sedang sakit, dan tetaplah menjaga protokol kesehatan secara ketat untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dari muka bumi ini. Sekarang mari kita mohon berkat Tuhan. Pertolongan kita dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara-saudari, khususnya yang sedang terpapar COVID-19 ataupun penyakit yang lain, dan kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, doa malam ini sudah selesai. Selamat istirahat, salam sehat, dan berkah dalam untuk kita semua.